Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Buru Karo KSCC. Hari ini hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, hari biasa pekan ke-29, Pesta Santo Lukas Pengarang Injil. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai ayat 9 dengan tema Kita diutus membawa damai bagi sesama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Lukas Pengarang Injil. Lukas lahir di Antioquia dari sebuah keluarga kafir. Pada masa itu, Antioquia adalah kota termasyhur ketiga di Kekaisaran Romawi karena luas dan makmur. Kesitulah orang-orang Kristen pertama menyebar karena penganiayaan orang-orang Yahudi. Di sana mereka mewartakan Tuhan dan berhasil mentobatkan banyak orang kafir, baik Yahudi maupun Yunani. Salah satu orang Antioquia yang bertobat ialah Lukas. Setelah bertobat, Lukas menggabungkan diri dengan Paulus, menemaninya dalam perjalanan misioner ke Makedonia dan bersamanya ke Yerusalem dan ke Roma. Sebagaimana Paulus, Lukas juga menekankan bahwa keselamatan Allah diperuntukkan bagi semua bangsa. Menurut Lukas, kabar gembira ditujukan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang lemah dan hina dina, kepada kaum fakir miskin dan juga para pendosa. Ia menaruh perhatian khusus terhadap orang-orang miskin dan hina dina dan menunjukkan bagaimana Allah berbelas kasih kepada mereka dan rela mengampuni. Dialah yang menuliskan Injil Lukas dan juga kisah para rasul yang menggambarkan perkembangan gereja dari saat Kristus naik ke surga sampai pada Paulus tiba di Roma. Berketepatan dengan pesta Santo Lukas ini, sabda Tuhan menceritakan tentang perutusan, yaitu Yesus mengutus 70 murid pergi berdua-dua ke tempat-tempat yang akan dikunjunginya. Jumlah murid yang diutus semakin banyak, tempat yang dikunjungi juga semakin banyak. Latar belakang perutusan yang dilakukan oleh Yesus adalah karena tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Maka perlu meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Seperti petani jeruk di daerah Tanah Karo, Simalungun, Sidikalang,
Kalau buah jeruknya sangat banyak, pekerja untuk memetik buah jeruk akan ditambah sehingga semuanya bisa dipanen dengan baik. Demikian juga jumlah perutusan para murid ditambah karena ternyata karya pelayanan Yesus telah menarik begitu banyak orang datang kepadanya. Ke-12 murid tidak mampu lagi. Untuk itu butuh tambahan tenaga agar semuanya dapat terlayani dengan baik. Dalam perutusan yang semakin berkembang, bukan hanya penambahan jumlah tenaga yang dibutuhkan, tetapi juga kesiapan mental para murid. Mengapa? Karena semakin banyak orang yang mengikuti Yesus, semakin banyak juga yang merasa terancam akan kedudukannya, jabatannya. Maka dengan segala cara mereka akan berusaha menggagalkan pewartaan Yesus. Maka dalam pengutusan, Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka akan diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya bahwa perutusan para murid bukanlah perutusan yang tanpa resiko. Dalam perutusan para murid akan menghadapi perlawanan, penolakan seperti yang dialami oleh Yesus. Tapi haruskah mereka takut? Tidak perlu takut. Karena Ia yang mengutus akan tetap menjaga dan menuntun utusannya. Tidak perlu khawatir tentang bekal dan fasilitas, karena Tuhan menyertai dan mencukupkan apa yang dibutuhkan. Tugas para utusan adalah membawa damai sejahtera bagi semua orang. Mereka yang terbuka menerima damai sejahtera, menerima keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga semua diutus melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada kita masing-masing, baik sebagai orang tua, anak, pekerja, pengurus gereja, dan sebagainya. Dalam melaksanakan tugas perutusan, kita diminta membawa damai sejahtera bagi semua orang. Khususnya seperti dikatakan Lukas tadi, mereka yang lemah, miskin, disingkirkan dan menderita, agar mereka juga dapat mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati.